Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Jumat 26 Juni 2026, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Untuk itu kita persiapkan hati kita. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Songon hudan naru berdoa Tuhan di sumurni. Ko hiau Tuhan marhite hatami. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Filipi pasal 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Alai nang parutua kediau harugia doi hujujur alani Kristusi. Demikian firman Tuhan. Keuntungan hidup dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari nats yang saya bacakan tadi bagi kita, itu merupakan pernyataan Rasul Paulus yang berangkat dari pengalaman pribadinya, di mana sebelum mengenal Kristus, Paulus memiliki banyak hal yang dapat dibanggakan, yaitu keturunan yang terhormat, ketaatan terhadap hukum Taurat, pendidikan agama yang tinggi, dan kedudukan yang dihormati. Semua merupakan kebanggaan secara lahiriah. Namun setelah berjumpa dengan Yesus Kristus, Paulus menyadari bahwa semua kelebihan tersebut tidak dapat menyelamatkan manusia ataupun dirinya untuk memberikan damai sejahtera yang sejati. Keuntungan terbesar dalam hidup ternyata bukanlah pada status atau keberadaan kekayaan, jabatan atau prestasi, melainkan pada saat memiliki hubungan yang benar dengan Kristus. Hidup dalam Kristus memberikan keuntungan berupa keselamatan dan kehidupan yang baru. Melalui kematian dan kebangkitannya, Kristus membebaskan manusia dari kuasa dosa dan memberikan pengampunan serta hidup yang kekal. Di dalam Kristus, seseorang tidak lagi hidup dalam rasa bersalah dan ketakutan akan hukum dosa, tetapi hidup sebagai anak-anak Allah yang dikasihinya. Keselamatan ini bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah yang diterima melalui iman kepada Kristus. Karena itu, orang percaya memiliki dasar pengharapan yang kokoh, bahkan ketika menghadapi berbagai pergumulan dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keuntungan hidup dalam Kristus juga tampak dalam perubahan cara pandang terhadap kehidupan ini. Paulus tidak lagi menjadikan hal-hal duniawi sebagai pusat daripada hidupnya, melainkan Kristus itu sendiri. Ketika Kristus menjadi pusat kehidupan, seseorang mampu memandang keberhasilan, kegagalan, sukacita, maupun penderitaan dari perspektif iman. Harta, jabatan, dan kehormatan bukan lagi tujuan utama, tetapi sarana untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Hidup dalam Kristus membentuk karakter yang semakin serupa dengannya, sehingga orang percaya bertumbuh dalam kasih, kerendahan hati, kesetiaan, dan pengharapan. Maka akhirnya hidup dalam Kristus memberikan jaminan akan masa depan yang kekal. Dunia ini bersifat sementara dan segala yang dibanggakan manusia suatu saat akan berlalu. Namun mereka yang hidup dalam Kristus memiliki warisan yang tidak akan binasa,
yaitu persekutuan kekal dengan Allah. Kesadaran ini menolong orang percaya untuk tetap setia, tidak mudah putus asa, dan terus bertekun dalam iman. Sebab keuntungan terbesar yang dimiliki orang percaya bukanlah apa yang ada di tangan mereka, melainkan siapa yang mereka miliki, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hatinya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hal utama dalam hidup kami adalah hubungan, relasi, persekutuan yang dekat dengan Engkau. Itulah kekayaan kami, itulah dasar keuntungan kami dalam kehidupan di dunia ini. Bukan karena kepemilikan kami akan harta atau materi-materi lainnya, tapi Engkaulah yang menjadi milik utama kami. Maka tolonglah kami Tuhan untuk tetap menjaga hubungan baik, relasi, persekutuan yang indah dengan Engkau. Karena itulah dasar kehidupan kami. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Teriring salam dan doa, serta ucapan selamat ulang tahun untuk Arabelle Gliona Narwastu Simarmata, wilayah Betania. Untuk Amang Douglas Pasaribu di wilayah Sion, dan Inang Yuni Anggriani Lumban Tubing, wilayah Kana. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai senantiasa.